Gadis itu hanya melirik sebuah kaleng. Stoples di depanku langsung mengering. Ternyata dia bisa mengubah bentuk benda hanya dengan pikirannya. Ayahnya memperlakukannya sebagai subjek ujian. Saya harus menguji kekuatan super putri saya setiap hari. Dan gelombang otaknya akan langsung terekam oleh instrumen. Melihat eksperimennya berjalan semakin lancar, ayahku juga menunjukkan senyuman aneh. Ia sebenarnya ingin putrinya menguji apakah kemampuan tersebut bisa membunuh seekor kucing. Namun gadis yang baik hati itu tidak mampu mengambil tindakan. Ini pertama kalinya seorang gadis tidak menaati perintah ayahnya. Ayahnya tidak punya pilihan selain memerintahkan dia untuk dikurung di ruangan kecil yang gelap lagi. Sebagai hukuman. Tapi saat pintu ditutup, gadis itu akhirnya tidak tahan lagi. Dia dengan marah mendorong pintu lift dengan pikirannya. Dengan mudah mengirim 2 penjaga. Kemudian gadis itu kabur dari laboratorium tanpa alas kaki. Karena gadis itu belum makan selama beberapa hari. Dia melihat ke restoran cepat saji tidak jauh dari sana. Jadi dia menyelinap masuk secara diam-diam. Saya datang ke dapur sementara bos tidak memperhatikan. Melihat kentang goreng di atas meja. Tidak sabar untuk berpesta. Tak disangka, adegan tersebut diketahui oleh bos Dani. Dengan tergesa-gesa ia membawa piring keluar. Namun kaki pendeknya terus berlari terlalu lambat. Dia ditangkap oleh bos. Bos melihat penampilannya yang kusut, berdebu dan kotor. Mengira dia lari karena disiksa oleh orang tuanya. Lalu dengan baik hati membuatkan burger untuknya. Melihatnya melahap dengan cepat. Lalu bertanya apa yang terjadi dan namanya apa. Namun gadis itu sangat takut. Tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Tidak menjawab pertanyaan apapun. Bos memperhatikan tanda di pergelangan tangannya. Bau tanda 011. Gadis itu segera menarik tangannya kembali. Barulah dia menunjuk dirinya sendiri. Mengatakan namanya adalah 11. Bos mengira gadis itu adalah anak yang hilang dari panti asuhan. Maka dia segera menelepon polisi. Namun pada saat itu, 11 terdistraksi oleh suara kipas angin tua di depannya. Dia fokus menatap kipas angin. Kemudian kipas angin tiba-tiba berhenti. Awalnya mengira bos yang begitu baik akan mendapat balasan yang baik. Namun kejadian yang tidak menguntungkan terjadi. Keesokan harinya polisi menerima laporan dan datang ke restoran. Meskipun tempat kejadian dipalsukan sebagai bunuh diri bos. Namun sang kepala polisi tetap tidak mau percaya. Dengan pemahaman kepala polisi terhadap bos, dia tidak mungkin bunuh diri. Ternyata malam sebelumnya bos baru saja melaporkan ke polisi. Pintu besar restoran ini segera diketuk. Yang datang adalah seorang pegawai yang mengaku dari kantor jaminan sosial. Tidak terduga semuanya datang begitu tiba-tiba. Laboratorium misterius itu, ternyata selama ini selalu memata-matai semua telepon. Saat bos menghubungi telepon, mereka segera melacak lokasi ini. Bos pun mengambil kotak makanan. Dia bangkit siap melarikan diri melalui pintu belakang. Namun dihalangi oleh 2 orang yang masuk dengan cepat. Diikuti dengan suara teriakan. Kedua orang itu terjatuh ke tanah. Kemudian ayah yang datang melihat bawahannya terjatuh. Wajahnya penuh dengan kemarahan. Namun kali ini adalah makanan terakhir bos sebelum bunuh diri. Mata bos menunjukkan. Kali ini adalah makanan terakhir bos sebelum bunuh diri. Diikuti dengan suara teriakan. Kedua orang itu terjatuh ke tanah. Kemudian ayah yang datang melihat bawahannya terjatuh. Wajahnya penuh dengan kemarahan. Namun saat itu, 11 sudah menghilang tanpa jejak. Dan pada malam yang sama, terjadi kejadian yang lebih aneh. Di dalam laboratorium yang kelam, seorang peneliti yang mengenakan jas putih, sedang melarikan diri dengan gila. Lampu di lorong berkedip tanpa henti. Sepertinya ada sesuatu yang mengerikan sedang mengejarnya. Dia bergegas masuk ke dalam lift. Sesuatu di belakangnya tampaknya tidak bersuara. Tapi saat dia pikir dia aman. Namun dari atas lift terdengar. Sementara di sebuah kota kecil di sebelah laboratorium, anak laki-laki bernama Mike sedang bersama 3 temannya, memainkan permainan iblis. Namun mereka bermain terlalu lama. Ibunya Mike harus turun tangan, menghentikan beberapa anak muda yang belum puas bermain. Sebelum pergi, teman mereka yang belum selesai bermain, Xiao Wei, memberitahu Mike. Sebenarnya tadi di akhir permainan, bos yang tidak ditemukan itu adalah pukul 7. Sepertinya itu mengisyaratkan nasib Xiao Wei selanjutnya. Kemudian Xiao Wei pergi dengan sepedanya. Sementara lampu di rumah Mike berkedip 2 kali. Di perjalanan pulang, si gemuk menyarankan untuk bersaing dengan Xiao Wei siapa yang bisa sampai lebih cepat ke rumah. Belum sempat menjelaskan aturan dengan jelas. Xiao Wei sudah jauh meninggalkan si gemuk di belakang. Untuk mempercepat jalannya, dia mengendarai sepedanya menuju zona terlarang di kota kecil. Di sisi jalan kecil terdapat papan peringatan bertuliskan Laboratorium Hawkins. Di sini akan muncul hal-hal aneh saat malam tiba. Oleh karena itu, dinyatakan sebagai zona terlarang oleh pemerintah. Hari ini laboratoriumnya juga tidak biasa. Saat ini Xiao Wei tidak menyadari bahaya sudah mendekat. Saat dia pikir bisa melewati jalan kecil, tiba-tiba lampu sorot sepeda berkedip beberapa kali. Bayangan hitam berbentuk manusia tiba-tiba muncul di depan Xiao Wei.
Karena terkejut, Xiao Wei dan sepedanya langsung melarikan diri ke hutan kecil di belakangnya. Ketakutan membuatnya lupa akan rasa sakit. Dia meninggalkan sepedanya dan langsung berlari pulang. Ketika sampai di rumah, dia menemukan ibu dan kakaknya tidak ada. Namun bayangan hitam itu mengikutinya. Xiao Wei segera menelepon ibunya. Namun suara yang terdengar dari telepon, disertai dengan suara aneh yang berdentum seperti arus listrik. Melihat bayangan hitam sudah mengejarnya sampai ke pintu, Xiao Wei segera berlari ke gudang dan mengeluarkan senapan berburu. Dengan tegang memasang peluru, mengarahkan ke pintu gudang, menunggu monster masuk. Namun monster tidak masuk melalui pintu biasa. Detik berikutnya, monster tiba-tiba muncul di belakang Xiao Wei. Mendengar suara napas, Xiao Wei langsung menoleh. Langsung terpaku ketakutan di tempat. Saat itu lampu gudang semakin terang. Sudah jelas melebihi daya penerangan normal. Ketika lampu kembali normal, Xiao Wei dan bayangan telah menghilang tanpa bekas. Kota kecil yang tenang selama bertahun-tahun mulai menjadi kacau. Waktu cepat berlalu ke esok hari. Setelah Ibu Will pulang dari kerja, baru saja menyadari bahwa Will hilang. Melihat ruangan kosong, seolah-olah Will sama sekali tidak pulang semalam, maka segera menelepon rumah Mike. Namun mereka mengatakan Will sudah pergi semalam. Bertanya ke setiap keluarga di kota, mendapat jawaban negatif dari semua. Maka Ibu Will segera menyadari sesuatu tidak beres. Ia segera berlari ke kantor polisi, melaporkan semuanya kepada kepala polisi. Namun kepala polisi tidak menganggap serius, karena kota kecil ini tidak pernah mengalami kejadian tak terduga selama puluhan tahun. Dan kasus terbesar, hanya seekor burung hantu tidak sengaja mencakar kepala seorang wanita. Hilangnya seorang anak, tidak mungkin terjadi di sini. Kepala polisi menganggap Will, anak seusia itu, mungkin hanya bolos sekolah. Selain itu, hanya ada orang-orang ini di kota. Yakin anak mereka tidak akan bolos. Apalagi tiba-tiba menghilang begitu saja. Pasti dia dalam bahaya. Dengan tuntutan keras wanita itu, kepala polisi akhirnya pergi mencari dengan terpaksa. Mereka pertama-tama pergi ke sekolah untuk menemukan 3 teman lainnya. Ingin mengetahui situasi semalam. Namun ketiganya tidak tahu apa-apa. Tidak bisa mendapatkan petunjuk berharga sama sekali. Kepala polisi hanya bisa menanyakan jejak hilangnya Xiao Wei, sehingga melakukan penyelidikan. Tidak mengherankan, mereka menemukan sepeda Xiao Wei di hutan. Namun tidak menemukan jejak anak laki-laki yang terluka di sekitar. Saat itu wanita itu sedang menelepon ke segala arah, menanyakan keberadaan anak laki-lakinya. Sedangkan kakaknya, Dawei, terkejut menemukan kedatangan polisi. Melihat sepeda anaknya, wanita itu panik total. Kepala polisi dengan teliti menemukan jejak pintu yang pernah terbuka. Ini berarti Xiao Wei pulang semalam. Anjing di luar terus menggonggong ke arah gudang, menarik perhatian Hop. Pergi ke gudang, dia menemukan senapan buruannya yang bagus, dan tumpukan barang-barang berantakan. Berbagai tanda menunjukkan, Xiao Wei mungkin dalam bahaya. Saat bersiap untuk memeriksa lebih lanjut, cahaya di dalam ruangan tiba-tiba padam. Hop menggunakan cahaya redup dari senter. Akhirnya, dengan bantuan kotak yang rusak di pojok, dia menyimpulkan bahwa Xiao Wei telah dibunuh. Meskipun hilangnya Xiao Wei agak aneh, namun kepala polisi tidak pernah percaya pada keberadaan fenomena supernatural. Dia mengumpulkan penduduk kota untuk mencari Xiao Wei di hutan, namun tetap tidak mendapatkan apa-apa. Melihat sahabat baik menghilang, beberapa teman tidak bisa diam, memutuskan untuk berkumpul dan mencarinya. Mereka membentuk tim penyelamat rahasia. Setelah membawa perlengkapan, mereka pergi ke tempat Will kehilangan sepedanya. Dengan derasnya hujan, teman-teman yang mencari Xiao Wei mulai ragu. Tiba-tiba Mike melihat sesuatu. Yang muncul di depan mereka bukan Xiao Wei. Si Yi melarikan diri di tengah malam. Mike membawanya pulang, bersembunyi di ruang bawah tanah rumahnya. Melihatnya basah kuyup, Mike langsung memberinya pakaian bersih. Tindakan si Yi membuat semua terkejut. Karena lama terkurung di laboratorium, tanpa pengalaman hidup sedikit pun, Mike segera membawanya ke kamar mandi. Kamu tidak ingin berbicara? Oh, jadi kamu bisa berbicara. Baiklah. Jadi, kita akan menutup pintunya. Tutup seperti itu. Akhirnya, Mike memutuskan, biarkan si Yi yang bertingkah aneh tinggal di rumah semalam. Tunggu sampai besok pagi. Kemudian minta ibu mengantarnya ke lembaga kesejahteraan yang sesuai. Namun tujuan mereka pergi ke hutan adalah untuk mencari teman yang hilang. Akibatnya, teman tidak ditemukan dan malah membawa pulang seorang gadis. Ketiga orang itu terus bertengkar tentang hal ini. Pada saat itu, Si melihat foto di sebelahnya. Dia langsung mengenali Xiao Wei yang hilang. Sementara itu, Ibu Xiao Wei tiba-tiba menerima panggilan misterius. Namun di ujung telepon terdengar suara berdecit.
Tiba-tiba terjadi arus listrik yang merusak telepon. Namun meskipun begitu, wanita itu masih bisa mendengar suara napas takut anaknya. Selain itu, ada juga suara mirip monster. Ibu, 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 ibu. Adegan beralih ke laboratorium Hawkins. Ditemani hujan deras. Lokasi kejadian telah diisolasi dengan ketat. Di sekitarnya dipasang tanda peringatan bahaya biologis. Dokter Abu bergegas menuju pangkalan. Semua orang mengenakan pakaian pelindung. Pastikan setiap bagian tersegel dengan rapat. Dilengkapi dengan senjata berat. Setelah semua persiapan selesai, mereka naik lift ke lapisan isolasi laboratorium, tempat di mana peneliti diculik semalam. Udara di lorong sangat kotor, dipenuhi dengan debu. Ada jejak korosi cairan tak dikenal yang tersisa di dinding. Kemudian mereka melihat sesuatu yang mirip cumi-cumi, menempel di dinding. Sepertinya masih bernapas. Dari percakapan mereka, kita tahu, monster itu keluar dari sini. Dan seorang gadis penting berhasil melarikan diri. Komandan marah pada semua orang. Harus menemukan gadis itu. Kalau tidak, semua orang akan dalam masalah. Sepertinya gadis itu lebih penting daripada monster. Dan orang-orang di sini mencari sepanjang hari. Namun tidak ada petunjuk sedikit pun tentang Xiao Wei. Maka mereka sepakat untuk melanjutkan pencarian besok. Saat mereka tidak mendapat hasil apapun, hilangnya Xiao Wei telah menimbulkan kepanikan di laboratorium. Dokter Abu menyimpulkan, hilangnya anak laki-laki ini pasti terkait dengan eksperimen putrinya. Mereka datang ke rumah Will dengan alasan memeriksa meteran listrik. Pada saat itu, Ibu Will sedang berbicara dengan pemilik toko. Setelah melihat wanita tidak ada di rumah, semua orang mengenakan pakaian pelindung dan masuk ke halaman rumahnya. Mengikuti jejak, mereka hanya sampai di gudang belakang. Begitu masuk pintu, suara menusuk telinga segera terdengar. Inilah yang selama ini mereka cari. Ingatlah untuk mengikuti suara berdering.